Tolong kami Bapa, supaya kami benar-benar hati kami boleh ditaburi oleh firman-Mu menjadi benih di dalam hidup kami. Bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi pewahyuan daripada surga dicurahkan bagi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Baik, kami persilakan untuk hambanya. Haleluya. Puji nama Tuhan kita. Ya. Puji Tuhan, selamat sore. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang senantiasa merindukan akan lawatan Tuhan, dan mendengar suara rohnya seperti yang dikatakan di nyanyian tersebut, dan yang selalu ingin berjaga-jaga untuk siap menantikan kedatangan Tuhan yang kapan saja. Karena tiada seorang pun yang tahu jam dan hari, tapi Tuhan sudah menyatakan sesuatu yang sangat spesial di akhir zaman ini bagi orang-orang pilihannya untuk segera mengambil umat pilihannya yang dia pilih sebelum dasar dunia ada, untuk segera meninggalkan akan dunia yang penuh dengan kejahatan dan dosa yang bertimbun-timbun. Dan Tuhan sudah sangat muak dengan bangsa-bangsa dan orang-orang yang diam di muka bumi ini. Dan dia sudah menjanjikan bahwa dia akan mendatangkan murkanya, penghakiman yang tidak akan tertahankan lagi untuk membinasakan mereka yang menolak kebenaran firman Tuhan. Tapi kita mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menjanjikan sesuatu yang sangat mulia, bahwa orang benar tidak akan turut binasa bersama dengan orang fasik. Itu sebabnya Tuhan memberikan akan dirinya sendiri, firman itu sendiri, karena dia adalah sang firman pada mulanya, untuk supaya mendatangkan iman di dalam diri anak-anak Allah di akhir zaman, sehingga hidup mereka jadi sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi sebuah kesaksian bagi dunia yang fana ini, bahwa Yesus Kristus itu hidup. Dia yang sudah mati, namun dia yang sudah bangkit, dan dia sekarang hidup selama-lamanya, dan saat ini dia hidup di dalam hidup umatnya. Dan kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Saya percaya bahwa segala doa-doa dan air mata yang sudah menetes, maka semuanya itu diperhitungkan Tuhan kepada saudara-saudariku yang ada di Cengkareng maupun di tempat-tempat lain yang sedang terhubung dengan Zoom saat ini. Dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara-saudariku untuk bisa mengenali akan Kristus dengan kesempurnaan yang Tuhan sudah janjikan, supaya kita memiliki iman yang sempurna, untuk kita dibawa naik kepada kesempurnaan Kristus, dan kita menjadi orang-orang, para pemenang di akhir zaman, yang layak untuk duduk bersama dengan Kristus, untuk memerintah bersama dengan Dia selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan, dan saya bersyukur dan berterima kasih bisa dipertemukan oleh Tuhan bersama dengan Ibu Purba dan saudara-saudari yang ada di sana. Dan saya percaya Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya untuk maksud membawa saudara-saudari yang ada di Cengkareng secara khusus dan yang mengikuti melalui Zoom untuk mengenal Kristus dengan lebih dalam lagi, dan menjadi suatu umat yang direstorasi, yang dipulihkan, untuk dibawa kembali kepada kesempurnaan gambar Sang Anak, dan menjadi sebuah gereja yang mulia, yang tak bercacat, yang tak bernoda dan tiada kerut, mempelai wanita Yesus Kristus, istri Sang Anak Domba Allah. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Dan kalau sore ini kembali saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudariku semuanya, kita bersandar saja kepada Roh Kudus,
Karena hanya dialah seorang yang bisa mengajarkan firman-Nya, dan dia seorang yang akan bisa mendatangkan pewahyuan dan pengertian, sehingga telinga rohani kita mampu mendengar apa yang dikatakan Roh, dan dia seorang yang bisa memahatkan setiap firman itu ke dalam loh-loh hati saudara-saudariku semuanya. Sehingga kita akan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, kita akan menyadari dan tahu bahwa kita adalah bagian dari gereja yang mulia, mempelai wanita Yesus Kristus di akhir zaman ini. Terpuji nama Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa sejenak untuk kita akan membaca nas kitab suci kita pada sore hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami ucapkan syukur pada sore hari ini. Kami berada di dalam kondisi Tuhan untuk menjadi siap, untuk melihat kedatangan-Mu ya Bapa. Engkau yang menjanjikan bahwa Sang Anak akan datang di pertemuan di angkasa, di awan-awan, untuk mengambil mempelai wanita-Mu yang ada di bumi Tuhan. Dan untuk dibawa masuk ke dalam sebuah pesta pernikahan, perjamuan kawin malam anak domba Allah. Dan itu sebabnya Tuhan, Engkau memberikan firman-Mu, Engkau mengirimkan firman-Mu sendiri ya Tuhan, untuk membawa kami dipersiapkan sebagai orang-orang yang akan melihat kedatangan-Mu, dan yang akan mengenakan sebuah tubuh yang sama seperti yang Kau kenakan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, firman-Mu hendak dinyatakan, dan biarlah firman-Mu disampaikan di dalam kekuatan ilahi-Mu, oleh dorongan Roh Kudus dan di bawah urapan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang disampaikan Tuhan, maka itu akan berhasil sebagaimana yang disuruhkan, dan bertumbuh di dalam setiap hati tanah yang dipredestinasi untuk menerima firman-Mu yang adalah benih itu sendiri Tuhan. Dan bertumbuh untuk menghasilkan sebuah pohon buah yang besar dan menghasilkan buah yang lebat dan manis pada musimnya. Kami berada di akhir zaman, dan Yesus katakan bahwa akhir zaman adalah masa penuaian. Dan itu sebabnya Tuhan, kami mohonkan Engkau, Sang Tuhan akan pengusaha tanah itu sendiri, Sang petani yang baik. Maka biarlah Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap individu, setiap pribadi untuk bisa mendapatkan firman-Mu di dalam porsi yang sudah Engkau tentukan, dan menolong hamba-Mu di bawah urapan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan porsi firman bagi pelayanan pada sore hari ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati umat-Mu, berkati orang-orang-Mu, dan berkati usaha-usaha hamba-Mu, dan kami mohon Roh Kudus-Mu yang mengerjakan semuanya. Hamba berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan hamba mohonkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya Engkau mengabulkan setiap permohonan, setiap doa, dan setiap kebutuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi selamat sore semuanya. Tuhan berkati kita dimanapun saudara-saudariku berada. Dan saya akan bacakan lagi dari kitab Wahyu pasal 1. Anda bisa berdiri karena posisi saya sedang duduk saat ini. Kalau saya berdiri nanti hilang dari kamera. Ya, karena saya tidak berada di gereja di Medan, sehingga segala sesuatunya sudah tertata di sana, tapi tidak akan pernah mengurangi akan kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan firman-Nya bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang mempersiapkan diri untuk melihat kedatangan Tuhan Yesus. Kita baca di Wahyu pasal 1. Inilah Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang saksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ayat 3, diberkata ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini, dan menuruti dan yang melakukan apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Terpuji nama Tuhan, silakan duduk. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya.
Dan sore ini kita akan membahas akan hal pewahyuan. Pewahyuan dalam bahasa Yunani adalah apokalips. Artinya adalah sesuatu yang sebelumnya tersembunyi, sesuatu yang sebelumnya terselubung, tapi yang kemudian dibukakan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan menyembunyikan kebenaran firman-Nya bagi orang pandai dan bijaksana, tetapi yang mewahyukan atau menyingkapkannya kepada bayi-bayi yang mau belajar. Dan Tuhan ingin supaya kita adalah seperti yang dikatakan Rasul Petrus, bayi-bayi yang selalu menginginkan susu yang murni. Dan itu artinya adalah orang-orang yang selalu menginginkan akan firman yang murni. Dan firman yang murni adalah firman yang tidak akan bercampur dengan penafsiran manusia. Tidak akan bisa bercampur dan tidak akan bercampur dengan ide-ide manusia. Dan kita sadar bahwa kita hidup di era, di masa ketika kepintaran manusia sudah sangat tinggi. Dan kita berada di masa seperti di zamannya Nuh, karena teknologi sudah sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa kepintaran manusia sudah menjadi sangat diagung-agungkan, didewakan. Itulah sebabnya Anda melihat bagaimana sekolah-sekolah dibuat sehebat mungkin untuk mengajari anak-anak menjadi orang-orang yang pandai. Tetapi Tuhan justru memilih orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang hanya mau percaya saja kepada setiap firman Allah. Karena Tuhan tidak bisa dihampiri dengan pendidikan kita. Tuhan tidak bisa dihampiri dan dikenal melalui intelektual dan kecerdasan manusia. Tuhan hanya bisa dihampiri dan dikenal oleh iman. Dan iman adalah pewahyuan. Rasul Paulus katakan di kitab Korintus, kita bukan berjalan oleh apa yang terlihat, karena yang terlihat itu sifatnya sementara, tetapi orang percaya berjalan oleh iman. Berjalan melihat hal-hal yang tak terlihat. Dan itulah iman. Karena pada sore hari ini, saya dan Anda, saudara-saudariku, bisa saling melihat. Tetapi kita tidak melihat Yesus Kristus di sini. Tetapi sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, Dia berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Ada amin? Kita tidak melihat Tuhan Yesus Kristus, tetapi iman saya, iman Anda percaya bahwa Dia hadir di ibadah ini. Haleluya. Sekalipun mata jasmani saya tidak melihat kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Jadi iman adalah sebuah pewahyuan. Dan apokalips dalam bahasa Yunani, pewahyuan adalah sesuatu yang sebelumnya terselubung, yang tersembunyi, namun kemudian dibukakan, disingkapkan. Itulah sebabnya kitab yang terakhir yang ditempatkan oleh Roh Kudus di Alkitab disebut dengan kitab Wahyu. Artinya adalah sesuatu
yang terselubung, yang tersembunyi, namun Tuhan di akhir zaman akan membukakannya, menyingkapkannya. Dan Tuhan Yesus katakan, tidak ada yang rahasia yang tidak akan dibukakan, tetapi hanya Kristus yang bisa membukakannya. Itulah sebabnya kita melihat di sini di Wahyu 1 ayat 1, pewahyuan ini bukanlah pewahyuan Yohanes Rasul, tetapi adalah wahyu Yesus Kristus. Dan jika dikatakan ini adalah wahyu Yesus Kristus, itu artinya adalah Kristus yang sebelumnya tersembunyi dan tidak dikenali kehadirannya, maka sekarang tiba waktunya dia harus memperkenalkan dirinya, dia harus membukakan dirinya, dia harus menyatakan dirinya kepada kelompok golongan manusia yang tinggal di bumi yang sudah ditentukan oleh Bapa sebelum dunia ada. Supaya genap perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 6 yang berkata, semua yang sudah diberikan Bapa kepadaku, kepada Kristus Yesus, maka mereka semua akan datang kepadaku. Dan akan kubangkitkan di akhir zaman. Karena sifat kitab Wahyu adalah nubuatan. Dan penulisan kitab Wahyu adalah simbol-simbol. Dan jika kitab Wahyu terus tetap di dalam bentuk simbol, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa mengerti simbol-simbol tersebut jika tidak ada yang membukakan arti simbol-simbol itu. Dan jika seorang tidak bisa mengerti akan simbol-simbol itu, maka tentunya saya dan saudara tidak akan bisa menuruti atau melakukan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Sedangkan kitab Wahyu ini adalah kitab yang sangat spesial bagi mempelai wanita, karena hanya kitab Wahyu satu-satunya kitab yang ditulis langsung oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan cara Tuhan datang memberikan penglihatan kepada Rasul Yohanes, dan kepada Rasul tersebut disuruhkan, tuliskan semua yang engkau lihat. Namun jika Anda membaca kitab Wahyu, apa yang dituliskan oleh Yohanes ada di dalam bentuk simbol. Jadi, betapa pentingnya bagi kita yang hidup di akhir zaman, yang hidup di masa ketika Yesus akan datang yang kedua, untuk kita mengerti simbol-simbol, supaya kita bisa melakukan apa yang disuruhkan Tuhan kita Yesus Kristus, yang tertuang di dalam kitab Wahyu, sehingga kita menjadi orang-orang yang diberkati. Haleluya. Dan sebagai orang-orang yang diberkati, maka berkat tidak hanya diberikan Tuhan semasa kita ada di bumi dan berjalan di bumi, tetapi berkat-berkat itu akan terus membawa kita sampai kepada kita akan meninggalkan bumi ini, untuk kita akan berpindah ke sebuah dunia yang lebih baik. Bukan dunia yang saat ini, yang penuh dengan kejahatan dan dosa yang bertimbun-timbun. Dan juga bukan dengan tubuh yang saat ini sedang kita kenakan, karena kita akan mengenakan sebuah tubuh yang tidak fana. Sebuah tubuh yang tidak bisa mati, tidak bisa sakit. Puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita masih mengerang di tubuh yang ini, karena kita merasakan beratnya penderitaan dan kesusahan sebagai orang percaya, dan juga merasakan akan sakit penyakit yang mendera akan tubuh kita. Tapi Tuhan menjanjikan akan ada sebuah tubuh
yang tidak akan mengalami semuanya itu. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan di akhir zaman untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi ini. Supaya iman timbul dari pendengaran akan pemberitaan firman Yesus Kristus. Dan ketika isi kitab Wahyu ini dibukakan, maka itu akan membawa kita kepada sebuah perubahan demi perubahan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Hidup kita akan diubahkan oleh pembukaan penyingkapan kitab Wahyu. Haleluya. Karena misteri yang terkandung di dalam kitab ini akan membukakan keseluruhan Alkitab. Dan Yesus sudah berkata bahwa jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan melakukan semua perintahku. Jadi bagaimana mungkin kita akan melakukan perintah Yesus Kristus, sedangkan hal itu juga dituangkan di dalam kitab Wahyu, kalau kita tidak mengerti isinya. Itu sebabnya betapa pentingnya kita harus mengetahui akan isi kitab Wahyu. Supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati. Terpuji nama Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan melalui Nabi dan Rasul bahwa dia akan datang yang kedua. Dan saya akan bacakan di 1 Tesalonika pasal 4. Ayat 16. Kalau ada bahasa Inggris bisa ditampilkan. Tapi saya minta nanti kepada operator supaya Alkitab bahasa Inggrisnya bukan versi NIV, tapi versi King James, KJV. Karena versi KJV yang paling mendekati akan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Dibandingkan dengan versi Alkitab yang lain, walaupun bagus, tapi kita ingin memperoleh keakuratan dan presisi dari setiap pengertian yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia tidak seakurat kitab versi King James. Jadi saya akan bacakan di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ini saya bacakan langsung dari bahasa Inggris. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan sebuah seruan, dengan suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala. Dan yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Ayat 17. Kemudian kita yang masih hidup dan tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka, yaitu mereka yang sudah mati dalam Kristus tapi yang dibangkitkan lebih dahulu. Maka kita yang masih hidup dan tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ayat 18. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi, kita ingin menghibur dan menguatkan satu dengan yang lain dengan perkataan-perkataan yang dituliskan di atas. Tetapi kita tidak akan bisa memberikan penghiburan yang benar jika kita tidak mengerti apa yang dikatakan di ayat yang ke-16. Karena ayat 16 adalah terkait dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Katakan di situ, Tuhan sendiri akan turun dari surga. The Lord himself shall descend from heaven. Tuhan sendiri akan turun dari surga disertai dengan 3 hal. Yang pertama adalah shout,
seruan. Kalau dalam bahasa Batak adalah surak-surak. Kemudian yang kedua adalah dengan suara penghulu malaikat. Dan yang ketiga, dengan sangkakala Allah. Jadi, Tuhan sendiri akan turun dari surga dan akan mengerjakan ketiga hal tersebut. Dengan urutan seruan, suara penghulu malaikat, dan dengan sangkakala Allah. Terpuji nama Tuhan. Jadi, jika kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman dan sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua, maka kita harus mengerti akan urutan-urutan kedatangan Tuhan. Karena apa yang sudah diajarkan oleh kekristenan sampai dengan saat ini, melalui para pengkhotbah dan para teolog teologi adalah hal yang tidak tepat. Mereka mengajarkan Tuhan datang dan kemudian orang-orang kudus akan menghilang dari bumi. Tapi datangan Tuhan tidak seperti yang mereka pikirkan. Karena Rasul Paulus menuliskan dengan tegas di sini, ada proses kedatangan Tuhan yang kedua. Dan proses kedatangan Tuhan yang kedua akan bisa kita lihat juga pada saat dia dulu 2000 tahun yang lalu datang untuk yang pertama kali. Tapi kedatangan Tuhan yang pertama dulu, dia datang kepada Israel. Tetapi kedatangan Tuhan yang kedua, 2000 tahun kemudian, adalah Tuhan datang untuk suatu umat yang dikumpulkan dari berbagai bangsa non-Yahudi, yang disebut dengan bangsa-bangsa kafir. Dan kita adalah bagian dari bangsa-bangsa kafir yang dimaksudkan. Jadi kedatangan yang kedua ini akan dimulai dengan seruan terlebih dahulu. Dan seruan adalah sebuah pesan. Pesan dari Tuhan bagi umat yang sudah Tuhan pilih sendiri sebelum dasar dunia ada. Dan nama-nama mereka tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada murid-muridnya ketika para murid pulang dari pelayanan dan mereka sudah diberikan kuasa untuk mengusir setan-setan, mereka sangat excited, mereka sangat bersuka cita. Dan mereka memberikan laporan kepada Tuhan Yesus, kami melihat iblis jatuh. Tetapi Yesus katakan, jangan bersuka cita secara demikian, tetapi bersukacitalah kalau kamu melihat namamu terdaftar di surga. Jadi hal yang paling utama di dalam pelayanan bagi Tuhan kita Yesus Kristus bukan soal mukjizat dan tanda heran. Sekalipun semuanya itu baik, sekalipun karunia-karunia itu baik dioperasikan, tapi kalau kita tidak melihat nama kita di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Karena hanya Yesus Kristus yang bisa membukakan akan kitab tersebut, yang adalah kitab kehidupan anak domba Allah, dan hanya Roh Kudus yang bisa mengoles minyak ke mata rohani kita, sehingga mata kita bisa melihat nama kita di dalam kitab yang sebelumnya termeterai dengan 7 meterai, tapi yang Tuhan janjikan, dia akan datang untuk melepaskan meterai dan membuka gulungan kitab tersebut. Sehingga kita bisa melihat nama kita di dalam kitab yang Tuhan bukakan. Dan itu langsung di akhir zaman. Dan saya sudah memberikan tanda akhir zaman
seperti di khotbah di hari Sabtu yang sebelumnya. Itu sebabnya oleh pertolongan Tuhan saya akan berusaha untuk selalu mengaitkan dengan khotbah-khotbah yang sebelumnya supaya saudara-saudari bisa mengikuti dengan sistematis, berurutan. Dan semuanya saya percaya oleh pertolongan Tuhan. Dan kitab yang hendak dibukakan oleh Tuhan ketika dia turun dari sorga, dan itu terkait dengan penggenapan dari bagian yang pertama, tahapan yang pertama, yaitu adalah seruan, yang adalah sebuah pesan. Dan kitab itu disebutkan di Wahyu pasal 5. Saya akan bacakan untuk Anda. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Jadi ada kitab di tangan dia yang duduk di tahta. Dan Anda bisa melihat hanya ada satu oknum yang duduk di tahta. Dan ini adalah penglihatan yang di sorga. Anda hanya melihat satu oknum yang duduk di tahta. Anda tidak melihat 3 pribadi seperti yang diajarkan oleh para kaum pengikut ajaran Trinitas atau Tritunggal, di mana mereka mengajarkan Tuhan itu adalah 3 pribadi di dalam satu. Itu adalah sebuah pemahaman yang tidak benar, yang keliru, dan yang sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Tetapi di bawah pembukaan kitab Wahyu di akhir zaman, maka semua pengajaran yang keliru, semua pemahaman Alkitab yang adalah penafsiran manusia dan itu melenceng dari kebenaran, maka melalui pembukaan kitab Wahyu, maka semuanya akan diluruskan. Dan apa yang diluruskan Tuhan hanya diperuntukkan dan hanya bisa diterima oleh orang pilihan. Haleluya. Yaitu yang nama-namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dan di Wahyu 5 kita bisa melihat kitab tersebut. Dan di ayat 2 dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulung kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui akan isi kitab tersebut. Dan ayat 4 dikatakan, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Siapakah singa dari suku Yehuda? Selain Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Karena dia sudah mengalahkan neraka, mengalahkan dunia, mengalahkan segala hal yang berasal dari iblis, mengalahkan dosa, dan dia beroleh kemenangan di Kalvari. Karena dialah seorang yang sudah menanggung dosa kita. Dialah seorang yang menghapus dosa kita, membasuhnya oleh darahnya sendiri, dan dialah seorang yang sudah menang dan menaklukkan. Maka hanya dia seorang yang layak
untuk membuka gulungan kitab itu, membuka ketujuh meterainya. Sehingga di sini Anda bisa melihat di Wahyu 5, gulungan kitab itu masih termeterai dan belum dibuka. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus tersalib, maka dia tersalib untuk menghapus dosa umatnya. Tapi di Wahyu 5, dia akan mengerjakan sebuah pekerjaan sesudah penyaliban, yaitu adalah untuk membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Dan itulah tetap Yesus Kristus yang sama. Kita baca di ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Jadi sekarang gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai itu ada di tangan sang anak domba. Dan ini adalah anak domba yang sama yang 2000 tahun yang lalu sudah tersalib untuk tebusan dan pendamaian bagi mempelai wanita umat pilihan. Saya ingin supaya saudara-saudari mengerti bahwa kedatangan Yesus yang pertama dulu adalah untuk menghapus dosa umatnya dengan menumpahkan darahnya sendiri. Sehingga dia rela untuk dibunuh dan mati dan tersalib. Tapi di akhir zaman, dia akan datang kembali, turun dari sorga, untuk membuka rahasia, membuka misteri, untuk memanggil setiap nama-nama yang sudah dia tebus oleh darahnya, dan yang nama-nama itu tertulis di dalam gulungan kitab penebusan. Dan apakah nama saya dan nama Anda ada dalam kitab tersebut? Itulah yang harus kita peroleh. Dan dibutuhkan Roh Kudus untuk mengoles mata rohani pengertian kita, supaya kita bisa melihat nama kita di dalam gulungan kitab yang terbuka. Sehingga Anda memiliki sebuah kepastian bahwa Yesus Kristus dulunya mati, tersalib untuk saya. Dan sekarang saya bisa tahu melalui pembukaan gulungan kitab ini bahwa saya adalah orang pilihan. Sehingga saya tidak menduga-duga. Saya punya kepastian, saya punya pembuktian bahwa saya adalah orang pilihan. Haleluya. Sehingga semua yang kita kerjakan bagi Kristus tidak akan menjadi sia-sia. Semua doa-doa dan jerih lelah Anda selama sekian puluh tahun lamanya mengikut Yesus tidak menjadi sia-sia. Karena kita sekarang di zaman ini bisa mengenali kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, seorang yang dilihat oleh Yohanes di dalam penglihatan yang besar itu, bahwa dia akan datang yang kedua, maka dia akan datang terlebih dahulu membuka rahasia firman. Membuka gulungan kitab itu dan buka
sesuai dengan penglihatan di Wahyu 5 ini, tidak genap dan bukan digenapkan oleh pelayanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tetapi yang akan digenapkan oleh pelayanan Tuhan Yesus sendiri di akhir zaman. Terkait dengan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16 tadi. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Coba tampilkan lagi ayatnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan, yang pertama adalah seruan, yang kedua dengan suara penghulu malaikat, yang ketiga dengan sangkakala Allah. Dan Kristus sendiri yang mengerjakan ketiganya. Dan ketika ketiga tahapan ini dikerjakan dan diselesaikan oleh Kristus sendiri, maka yang mati di dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Maka kita yang masih hidup dan tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka di awan-awan dan bertemu Tuhan di angkasa. Haleluya. Demikianlah kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Kristus kita. Jadi Anda bisa melihat kaitan antara 1 Tesalonika 4 dengan kitab Wahyu. Dan kemudian dari Wahyu pasal 5, kita akan menuju ke Wahyu pasal 10 untuk melihat penglihatan yang sudah dilihat Yohanes. Dan di Wahyu pasal 5, gulungan itu masih termeterai dan masih tertutup, gulungan kitab yang dimaksudkan. Tetapi di Wahyu 10, gulungan kitab tersebut sudah terbuka. Maka dengan demikian kita tahu bahwa meterai-meterainya sudah dilepaskan juga. Di Wahyu 10, dan aku melihat orang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ada amin? Jadi kitab itu tidak lagi tertutup, tapi di Wahyu 10, kitab itu terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Jadi pembukaan gulungan kitab yang termeterai dengan 7 meterai ini akan terkait juga dengan berkumandangnya ketujuh guru. Yohanes mendengar suara ketujuh guru, tapi dia dilarang untuk menuliskan. Jadi, tersingkapnya gulungan kitab tersebut akan terkait juga dengan pelayanan Kristus turun dari surga ke bumi untuk membukakan rahasia ketujuh guru. Dan bagaimana Tuhan menyingkapkan rahasia atau misteri ketujuh guru yang dilarang dituliskan oleh Yohanes, bahkan meteraikan Yohanes. Meteraikan berarti adalah menjadikan firman yang didengar oleh Yohanes, firman itu adalah firman yang tidak tertulis. Itu sebabnya Anda tidak bisa menemukan dimanapun tentang 7 guru. Hanya tertulis di Wahyu pasal 10. Dan menjadikan misteri ketujuh guru ini menjadi misteri rahasia besar. Dan yang akan
dikerjakan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada waktu yang telah ditentukan di akhir zaman. Dia sendiri yang turun dari sorga untuk membukakan rahasia besar ini. Dan ketika rahasia ini dibukakan, akan mendatangkan iman pengangkatan. Sehingga saudara-saudari umat pilihan akan berada di dalam kondisi untuk siap diangkat, rapture. Jadi tanpa pembukaan rahasia ini, mustahil seseorang akan dibawa naik ke dalam pengangkatan. Sebab mereka yang sebelumnya sudah mati di dalam Kristus di zaman-zaman yang sebelum kita, mereka juga menantikan janji-janji ini. Tetapi karena mereka tidak cukup usianya untuk hidup sampai dengan zaman yang sedang kita hidupi saat ini, maka kepada yang hiduplah, maka misteri ini disingkapkan. Untuk menjadikan penantian bagi mereka yang mati di dalam Kristus sempurna adanya. Sehingga mereka yang mati di dalam Kristus yang sudah hidup di zaman yang sebelum kita akan beroleh juga bagian di dalam kebangkitan yang pertama. Rapture, pertemuan dengan Tuhan di angkasa. Dan saya bacakan di ayat yang kelima. Wahyu 10. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Tidak akan ada penundaan lagi karena mempelai wanita harus naik ke pertemuan di awan-awan untuk bertemu Tuhan di angkasa. Jadi kita akan meninggalkan bumi ini, tubuh kita akan diubahkan, dan kita akan melihat Yesus dengan tubuh yang sama. Karena Anda tidak akan bisa melihat Yesus dengan tubuh yang ini. Karena tubuh yang ini adalah tubuh yang berdosa. Kita harus melihat Yesus, Yesus yang tanpa dosa. Terpuji nama Tuhan. Jadi untuk menjadikan kita memiliki tubuh yang sama seperti tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, maka rahasia misteri besar akan ketujuh guru ini harus disingkapkan terlebih dahulu untuk mendatangkan suatu iman. Sebab Ibrani 11 ayat 6 berkata, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dan iman yang jenis mana yang dituntut Tuhan untuk dimiliki oleh umat pilihannya di akhir zaman? Iman yang dicampur dengan firman. Sehingga hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup oleh imannya anak Allah. Kitab Kolose katakan. Dan iman yang jenis inilah yang akan membawa kita untuk bisa melihat akan Tuhan kita di pertemuan di angkasa dengan tubuh yang sama. Haleluya. Dan iman timbul dari pendengaran akan pemberitaan firman Yesus Kristus. Dan jenis pemberitaan firman yang mana yang dibutuhkan oleh umat di akhir zaman untuk mendatangkan suatu iman sehingga kita akan bisa melihat Tuhan di angkasa. Maka firman yang dibutuhkan di akhir zaman adalah firman pembukaan kitab Wahyu. Untuk mewahyukan, menyingkapkan ketujuh guru yang dulunya disembunyikan Tuhan, dilarang ditulis oleh Yohanes, tapi yang di akhir zaman harus disingkapkan. Haleluya. Hanya bagi umat pilihan
yang nama-namanya tertulis di kitab kehidupan anak domba Allah. Sebab anak domba itulah yang dulunya tergantung di kayu salib bagi pendamaian Anda dan saya. Dan kemudian anak domba terlihat di Wahyu 5 mengambil gulungan kitab tersebut. Glory. Dan bagaimana anak domba itu membuka gulungan kitab tersebut? Dan anak domba dan singa dari suku Yehuda adalah oknum pribadi yang sama, yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana caranya anak domba itu membuka gulungan kitab dan melepaskan meterai-meterainya? Ayat 7, Wahyu 10, memberikan jawaban. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, tapi di dalam bahasa Inggrisnya tuliskan seperti ini. Tetapi pada hari-hari suara dari malaikat yang ketujuh, ketika dia akan mulai memperdengarkan suaranya, maka misteri atau rahasia Allah akan genap. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi, Anda melihat di sini, bagaimana caranya anak domba Allah, yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus, membuka rahasia itu. Yaitu dengan cara mengutus malaikat. Malaikat dalam bahasa Yunani artinya adalah angelos, yang artinya adalah seorang yang diutus. Dan sesuai dengan ayat 7 ini, malaikat yang diutus itu adalah malaikat yang ketujuh. Nanti saya akan terangkan kenapa disebut malaikat yang ketujuh. Maka dengan tampilnya malaikat yang ketujuh di bumi, maka malaikat yang ketujuh akan menyelesaikan tahapan yang pertama dari kedatangan Tuhan yang turun dari surga. Dan tahapan yang pertama itu adalah seruan. Dan seruan itu adalah sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri melalui pelayanan malaikat yang ketujuh, adalah untuk mengumpulkan mempelai wanita. Beginilah caranya anak domba membuka rahasia ketujuh guru itu, supaya semua nama yang ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah dipanggil satu demi satu, diwujudkan di muka bumi, dan kita disatukan di dalam Kristus oleh sebuah pesan, seruan yang keluar dari mulut malaikat yang ketujuh, yang tidak lain adalah pelayanan anak domba itu sendiri untuk membuka dan melepaskan ketujuh meterai dan membuka gulungan kitab tersebut. Dan lihat, kita menuju ke Wahyu pasal 6. Bagaimana anak domba itu membuka meterai-meterai. Anda baca di Wahyu pasal 6 secara komplit di rumah. Wahyu 6 sampai ayat 13 sampai ayat yang terakhir, dan kemudian di Wahyu 8 ayat 1 yang adalah meterai yang ketujuh. Di Wahyu 6 saya hanya baca satu ayat saja untuk memberikan contoh bagaimana anak domba itu membuka gulungan kitab dan melepaskan meterai-meterainya. Ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Jadi Anda melihat di sini, setiap meterai akan dimulai dengan anak domba membuka meterai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi anak domba sendiri yang membuka. Dan saya lanjutkan di ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih,
dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah atau busur tepatnya, bukan panah tapi busur. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Hanya dituliskan di situ, penunggang yang menunggang seekor kuda putih. Berarti adalah simbol. Dan selama ini masih tetap simbol, maka tidak akan ada orang pun yang bisa mengerti makna dan arti dari sebuah simbol. Dan kalau kita tidak mengerti arti dan makna dari sebuah simbol, bagaimana mungkin saya akan menuruti atau melakukan yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini? Bisa paham? Maka butuh Kristus, Sang Anak Domba, melalui pelayanan malaikat yang ketujuh, seorang utusan yang Tuhan tampilkan di bumi, untuk membukakan rahasia ketujuh guru, rahasia ketujuh meterai, yang memeteraikan gulungan kitab yang ada di Wahyu 5. Supaya kita akan tahu apa yang dimaksudkan dengan kuda putih dan seorang yang menunggang kuda putih. Begitu seterusnya dengan setiap meterai. Dari meterai yang pertama, 2, 3, 4, 5, 6, sampai meterai yang terakhir di Wahyu 8 ayat 1, yaitu adalah meterai yang ketujuh. Tanpa kita mengerti akan arti simbol, maka sia-sialah segala pekerjaan dan jerih lelah kita di dalam melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kitab Wahyu adalah wahyunya Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus yang dulunya tersembunyi selama hampir 2000 tahun, tapi sekarang dia harus tampil di dalam keperkasaannya, turun dari sorga, haleluya, dan membuka gulung kitab dan melepaskan meterai-meterainya. Dan dia datang untuk menyatakan dirinya yang dulunya tersembunyi, tapi yang sekarang dia perlihatkan, dan dia perlihatkan hanya kepada umat pilihan. Dia perlihatkan kepada mempelai wanita, seperti yang minggu lalu saya katakan, hanya dibisikkan kepada istri anak domba. Rahasia suami hanya kepada istri. Yesus Kristus adalah sang suami mempelai pria. Gereja adalah sang istri mempelai wanita. Dan penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di Pulau Patmos dan ketujuh guru yang dia dengar adalah penglihatan yang sama yang dilihat oleh Daniel. Kita baca di Daniel pasal 12. Daniel 12 ayat 4. Coba tampilkan ayatnya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman, sebab banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi Anda melihat di Daniel 12, sembunyikan. Amin. Jadi Daniel 12 adalah firman yang tersembunyi. Wahyu 10 adalah firman yang tidak tertulis. Dan di akhir zaman, firman yang tersembunyi dan tak tertulis itu dibukakan, disingkapkan bagi mempelai wanita, supaya saudara dan saya, umat pilihan di akhir zaman, bisa melakukan dengan tepat di dalam ketaatan semua instruksi yang terdapat di dalam kitab Wahyu. Dan ketika kitab Wahyu dibuka sepenuhnya, akan membuka keseluruhan Alkitab.
Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Dan dengan tersingkapnya misteri besar ini akan mendatangkan suatu iman bagi mempelai wanita untuk mampu melihat hal yang tak terlihat, yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata, tapi Anda bisa melihatnya oleh iman. Bahwa namamu tertulis di sorga, namamu ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Itu adalah sebabnya betapa pentingnya kita mengerti akan isi kitab Wahyu ini. Dan waktunya sudah sangat singkat. Bahkan sudah terlalu singkat untuk bisa kita pikirkan. Jadi, Tuhan mempertemukan kita saat ini oleh kasih karunia Tuhan. Maka saya percaya ini bukan usaha manusia. Tapi Tuhan sendiri yang menuntun Ibu Purba untuk bisa melihat dan mendengar khotbah yang kita sampaikan yang ada di YouTube. Dan saya percaya itulah tuntunan Roh Kudus, bukan manusia yang mengerjakannya. Karena jika saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan, Alkitab katakan, anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Dan segala langkah orang benar diatur oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Jadi Anda bisa melihat sekarang kaitan dari kitab Wahyu, kitab Daniel, 1 Tesalonika 4, kitab Ibrani, dan kita akan hubungkan dengan kitab-kitab yang lain oleh pertolongan Roh Kudus. Untuk supaya Anda bisa melihat Kristus di dalam kesempurnaannya. Bahwa dialah seorang yang dulunya hadir di zamannya Nuh. Dan yang memberikan perintah kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera, sebuah jalan keselamatan bagi Nuh. Sebelum Tuhan mencurahkan murkanya dalam rupa air bah. Dan yang kemudian membinasakan semua manusia dan semua binatang. Tetapi Nuh bersama dengan 7 orang masuk ke dalam bahtera dan mereka menjadi selamat. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengatakan di kitab Matius pasal 24 di ayat yang ke-37, Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita, apa yang dulunya terjadi di zaman Nuh akan terulang lagi di akhir zaman. Pada saat kedatangan Tuhan yang kedua. Dan ingat, ketika kita membaca 1 Tesalonika 4 ayat 16 tadi, itu adalah rahasia atau misteri kedatangan Tuhan yang kedua. Dia turun dari surga dengan seruan, kemudian suara penghulu malaikat, dan yang ketiga adalah sangkakala Allah. Jadi, sebagaimana kedatangan Tuhan yang kedua, kedatangan dia akan seperti pada zamannya Nuh. Kita baca di Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Anak manusia tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan nanti saya akan terangkan kenapa Tuhan memakai istilah anak manusia. Karena yang biasanya lazim dipakai di kekristenan adalah Yesus anak Allah. Tapi di sini Tuhan tidak memakai anak Allah, tapi memakai istilah anak manusia. Ada sebuah misteri di dalam istilah yang dipakai tersebut. Dan oleh kasih karunia Tuhan kita akan terangkan di pertemuan-pertemuan yang berikutnya.
Dan dikatakan di sini, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Dan lihat, dituliskan di ayat 37 sebagai kelanjutan ayat 36. Dan ayat 36 adalah tentang hari dan jam tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini adalah rahasia misteri kedatangan Tuhan yang tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Yesus Kristus tidak akan memberikan kebingungan bagi umat pilihannya. Makanya dia sebutkan di ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zamannya Nuh, demikian pun halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi apa yang Tuhan tunjukkan di sini adalah tidak ada seorang pun yang tahu jam dan hari. Tapi tentang kedatangan Tuhan, perhatikan tanda-tanda zaman. Ketika Anda melihat zaman ini sama seperti pada zamannya Nuh, itu berarti Anak Manusia, Yesus Kristus, sedang menggenapkan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Tuhan sendiri turun dari surga untuk membuka rahasia. Dan dengan pembukaan rahasia firman ketujuh guru yang di Wahyu 10, maka itu mendatangkan iman pengangkatan bagi umat pilihan Tuhan, supaya akan masuk ke dalam kasih karunia pengangkatan, dan itu bahtera Nuh di zaman ini. Sehingga umat pilihan di akhir zaman tidak akan turut binasa bersama dengan orang-orang fasik, karena kita sudah berada di akhir zaman. Ayat 38 dikatakan di situ. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, sebelum air bah datang, apa yang mereka lakukan? Makan dan minum, kawin dan mengawin, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan lihat ayat 39. Hal yang paling sangat mengerikan terjadi. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Anda tadi menyanyikan sebuah pujian yang di liriknya dikatakan berjaga-jaga. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 39. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi mereka yang tidak mengenali kehadiran Kristus di zamannya Nuh, dan bahwa bahtera itu adalah simbol atau berbicara akan Yesus Kristus, maka mereka yang tidak mau mendengar perkataan dan mentaati dan menerima Nuh sebagai nabi Tuhan di zaman itu, maka mereka semua binasa. Dan Yesus katakan, seperti pada zamannya Nuh, demikianlah akhir zaman. Tuhan harus bangkitkan lagi dan utus seorang nabi seperti Nuh dulunya bagi akhir zaman. Untuk apa? Karena hanya melalui pelayanan nabi inilah anak domba akan bisa membuka gulungan kitab dan melepaskan meterai-meterainya. Itulah pelayanan malaikat yang ketujuh yang dituliskan di Wahyu 10 ayat 7. Dan dengan terlepasnya pembukaan meterai-meterai yang ada pembukaan kitab Wahyu dan diperuntukkan bagi mempelai wanita, maka itu akan mengubahkan hidup Anda dan saya. Kita akan tahu arti simbol, dan dengan tahu arti simbol, maka kita akan mengerjakan sesuai dengan artinya. Dan kita tidak lagi menjadi buta, dan kita akan tahu bagaimana seharusnya berjaga-jaga. Haleluya. Sehingga kita tidak akan turut binasa ketika Tuhan akan mendatangkan api untuk menjatuhkan penghakiman atas bangsa-bangsa
dan mereka yang diam di bumi. Terpuji nama Tuhan. Tentang hal ini Tuhan sudah katakan di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu pasal 11 ayat 14, celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga sedang menyusul. Istilah celaka, atau dalam bahasa Inggrisnya coba munculkan. Istilah celaka mengartikan penghakiman. Mengartikan kesusahan yang menimpa mereka yang diam di bumi. Ayat 14. Woe, bahasa Inggrisnya. Woe. Woe atau celaka. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah. Celaka yang ketiga segera menyusul. Apa yang dimaksudkan dengan celaka-celaka ini? Ada celaka 1, celaka 2, dan celaka 3. Coba kita buka di Wahyu 9 ayat 12. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Dan di Wahyu 11 ayat 14, celaka yang kedua sudah lewat dan lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Jadi 2 celaka sudah berlangsung dan celaka yang ketiga akan segera menyusul. Itu di Wahyu 9. Dan sekarang kita di Wahyu 8 ayat 13. Wahyu 8 ayat 13. Lalu aku melihat, coba tekan, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit. Dalam bahasa Inggrisnya bukan burung nasar, tapi adalah seorang malaikat. Lalu aku melihat, aku mendengar seorang malaikat terbang di tengah langit. Wahyu 8 ayat 13. Dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi celaka-celaka bagi mereka yang diam di atas bumi adalah berbicara Tuhan mengumandangkan 3 sangkakala yang terakhir karena ada 7 sangkakala. Dan dengan berbunyinya ketiga sangkakala itu, maka semua mereka yang diam di bumi akan mengalami siksaan yang berat. Jadi celaka 1 adalah sangkakala kelima, dan sangkakala kelima adalah Perang Dunia I. Dan Perang Dunia I sudah berlangsung antara tahun 1914 sampai 1918. Celaka 2 adalah sangkakala ke-6. Dan sangkakala ke-6 adalah berbicara Perang Dunia Kedua yang sudah berlangsung juga.
antara tahun 1939 sampai dengan 1945. Dan celaka yang ketiga adalah sangkakala ketujuh, dan sangkakala ketujuh adalah Perang Dunia Ketiga. Dan Perang Dunia Ketiga belum berlangsung, tapi akan segera menyusul. Maka saudara bisa melihat di sini, sebelum penghakiman Tuhan, seperti di zamannya Nuh, di mana umat manusia dibinasakan, yaitu mereka yang tidak mau masuk dalam bahtera yang dibuat oleh Nuh, maka hal yang sama di akhir zaman, Perang Dunia Ketiga atau sangkakala ketujuh akan membinasakan mereka yang di bumi, yang diam di bumi, manusia-manusia yang menolak akan firman yang Tuhan nyatakan di akhir zaman. Jadi sebelum Perang Dunia Ketiga akan terjadi, Tuhan adil, Tuhan harus membuka rahasia firman Tuhan, kitab Wahyu ini, supaya umat pilihan akan mengenali kehadiran kita Yesus Kristus dengan cara penyingkapan rahasia, dan umatnya dibawa masuk ke dalam bahtera spiritual, bahtera rohani yang adalah Kristus sendiri, dan menjadi selamat. Sehingga ketika celaka yang ketiga atau Perang Dunia Ketiga berlangsung di bumi, maka umat pilihan Tuhan, mempelai wanitanya, tidak turut binasa. Bersama dengan mereka yang diam di bumi, yang tidak mengenali kehadiran Yesus Kristus, yang sudah turun dari sorga dengan tiga hal tadi: seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Sama seperti pada zamannya Nuh, demikianlah kelak halnya kedatangan anak manusia. Dan inilah zaman yang dimaksudkan. Sebab, perhatikan, Perang Dunia Kedua atau celaka dua atau sangkakala ke-6 sudah berlangsung antara 1939 sampai dengan 1945. Dan apa yang terjadi sesudah tahun 1945? Sejarah besar berlangsung di Palestina, yaitu berdirinya sebuah negara yang berdaulat, yang merdeka, yang diakui oleh PBB, dan negara itu tidak lain adalah negara Israel. Dan berdirinya negara Israel adalah menggenapkan nubuatan yang diucapkan Tuhan Yesus di Matius pasal 24 juga, yaitu di ayat yang ke-32. Yang dikatakan di situ, pelajarilah perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Sebagai seorang Kristen, membaca Alkitab, maka kita tahu, pohon ara adalah simbol negara Israel. Atau tepatnya simbol Israel. Dan dikatakan di sini, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Jadi apa yang terjadi dengan Israel? Apa yang terjadi dengan Israel tidak lain adalah tidak ada lagi kerajaan Israel selama sekian ribu tahun. Karena orang-orang Yahudi sudah dicerai-beraikan oleh Tuhan melalui perang yang berlangsung tahun 70. 40 tahun sesudah penyaliban. Dan apa yang terjadi di tahun 70 tidak lain adalah Tuhan mengutus Jenderal Titus kerajaan Romawi untuk menghancurkan, menyerbu Yerusalem dan membunuh orang-orang Yahudi
Dan yang masih tersisa dan yang masih hidup di masa pembantaian tersebut, maka mereka dicerai-beraikan ke seluruh penjuru bumi. Dan itu berlangsung selama 2000 tahun tidak ada lagi negara Israel. Tapi apa yang terjadi sesudah celaka 2 selesai? Apa yang terjadi sesudah Sangkakala ke-6 tergenapi? Apa yang terjadi sesudah Perang Dunia Kedua selesai? Pohon ara bertunas. Orang-orang Yahudi pulang kembali ke Israel, ke Palestina tepatnya, dan mendirikan sebuah negara yang merdeka berdaulat. Tahun 1948. Jadi kita bisa melihat Matius 24 ayat 32 ini sudah tergenapi. Sekitar 70 tahun yang lampau. Dan banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka genap Matius 24 tadi. Ketika Tuhan hendak menghakimi dunia di zamannya Nuh dengan air bah, mereka tidak mengetahui sesuatu apapun. Tapi bagi mereka yang mau menerima pesan Nabi Nuh di zaman itu dan masuk ke dalam bahtera, mereka tahu bahwa penghakiman akan datang, dan Tuhan tetapkan mereka tidak binasa bersama dengan orang fasik. Maka Tuhan sediakan tempat yang aman, selamat, yaitu adalah bahtera. Itulah yang disebut dengan berjaga-jaga. Jadi, di zaman ini, untuk Anda bisa berjaga-jaga, dan supaya tidak turut binasa bersama dengan dunia ini, adalah kita harus masuk ke dalam penyingkapan rahasia, kitab Wahyu. Dan siapa yang bisa membuka kitab Wahyu tidak lain adalah Sang Anak Domba Allah. Dan Sang Anak Domba Allah tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang 2000 tahun yang lalu, Sang Anak Domba tersembelih untuk pendamaian Anda dan saya, bagi mempelai wanitanya, darahnya membeli, darahnya membasuh, darahnya mengampuni. Tapi sekarang, dia datang di kedatangan yang kedua, untuk membuka rahasia. Rahasia penebusan yang sudah dia kerjakan. Dan apa yang dia hendak kerjakan hari-hari terakhir ini. Jadi di sini Anda bisa menempatkan bahwa antara selesainya Perang Dunia Kedua dan akan berlangsungnya Perang Dunia Ketiga, Tuhan menggenapkan nubuatan kitab suci. Tuhan membuka rahasia misteri firman yang tersembunyi di zaman Daniel dan firman yang tak tertulis di penglihatan Yohanes di Wahyu 10. Oh, sangat mulia apa yang Tuhan kerjakan. Sesuatu yang melampaui akal pikiran manusia, tetapi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang Dia kasihi. Jadi kita sangat bersyukur hidup di hari-hari yang seperti ini, untuk kita bisa melihat dan mengetahui apa yang berlangsung di dunia ini. Dan hal yang paling pasti adalah, oleh pembukaan kitab Wahyu, Tuhan sendiri yang membuka, Tuhan sendiri yang memakai hambanya, utusan malaikat yang ketujuh, dan Tuhan sendiri yang menyatakan pembukaan rahasia ini ke dalam hati umat pilihannya. Sehingga hidup Anda diubahkan, hidup Anda tidak lagi sama seperti yang sebelumnya, dan Anda diberikan Roh Kudus untuk membawa Anda ke dalam seluruh kebenaran, dan Anda menjadi ciptaan yang baru. Dan Anda tahu apa yang dimaksudkan dengan berjaga-jaga. Karena tidak ada seorang pun yang tahu jam dan hari kedatangan Tuhan. Tetapi sebelum Tuhan datang untuk mengambil umatnya, membangkitkan mereka yang mati di dalam Kristus dan mengubahkan kita yang masih hidup untuk bertemu Tuhan di angkasa, maka Tuhan harus menyediakan jalan, dan jalan itu adalah membuka isi kitab Wahyu.
supaya tampil lagi suatu umat seperti yang dulunya ada di bumi, yang lahir di Yerusalem sesudah penyalipan Sang Anak Domba, yang disebut dengan gereja Alfa atau gereja mula-mula. Dan sekarang kita harus menjadi gereja akhir zaman. Dan kualitas dan kehidupan kita harus sama seperti gereja yang awal. Terpuji nama Tuhan. Itu yang disebut dengan restorasi. Itu yang disebut dengan pemulihan. Kita kembalikan lagi kepada pengajaran yang murni, yang dulu sudah disampaikan oleh para rasul. Tapi yang kemudian hilang. Tapi yang di akhir zaman, aku akan memulihkan. Yoel 2 ayat 25. Oh, terpujilah nama Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memulihkan? Dengan cara membuka kitab Wahyu. Menyingkapkan suara ketujuh guru yang di Wahyu 10 ayat 3 dan 4. Melalui pelayanan malaikat yang ketujuh. Amin. Terpuji nama Tuhan. Karena kitab Wahyu adalah wahyu Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Wahyu Yesus Kristus sendiri. Hanya dialah seorang yang layak untuk membuka yang tersembunyi, yang rahasia. Dan tidak ada manusia yang bisa melakukan hal itu. Tetapi Tuhan harus memakai manusia untuk menjadi penyambung lidah. Amin. Dan kita baca di kitab Wahyu lagi. Wahyu 1. Untuk mengakhiri. Di ayat yang ketiga. Diberkatilah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi nubuat atau profetik adalah sesuatu yang akan datang. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes adalah apa yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus di zaman-zaman yang akan datang. Dan penulisan kitab Wahyu ini berlangsung lama sekitar 2 tahun, yaitu adalah antara tahun 95 dan 96. Itu adalah di abad-abad awal Masehi. Dan kita sekarang berada di abad 21. Maka sudah ada rentang waktu selama sekitar 2000 tahun. Dan selama 2000 tahun itu juga Tuhan mengerjakan sesuatu. Dan apa yang Tuhan sudah kerjakan selama rentang waktu 2000 tahun sampai dengan abad 21, abad 20 dan 21, itu yang dituliskan sebagai sebuah nubuatan, dan itulah yang dituliskan oleh Yohanes. Seperti yang dikatakan di Wahyu 1 ayat 11. Tolong tampilkan ayatnya. Wahyu 1 ayat 11. Perhatikan baik-baik. I am Alpha and Omega. Aku adalah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, ini yang hilang dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak tertulis, akulah Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ini penting untuk memberitahukan kepada saudara, siapakah oknum yang bisa mengklaim dirinya adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, selain Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Anak Domba. Ada amin? Jadi dia yang mengatakan ini tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia memperkenalkan dirinya sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Nah, 2000 tahun yang lalu sesudah penyalipan di Yerusalem, lahirlah gereja Alfa, gereja mula-mula, gereja yang awal. Lantas,
Di manakah gereja Omega, gereja yang akhir? Maka gereja Omega atau gereja yang akhir harus tampil di akhir zaman tentunya. Dan tanda akhir zaman sudah saya tunjukkan tadi, bahwa dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi yang sebelumnya tercerai-berai, maka oleh Perang Dunia Kedua, mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun, kembali lagi ke Palestina, dan mendirikan sebuah negara yang berdaulat yang disebut dengan negara Israel. Pohon ara bertunas. Maka demi melihat Israel berada di Palestina saat ini, maka itu menunjukkan bahwa Tuhan harus membuka rahasia firman-Nya yang ada di kitab Wahyu untuk hasilkan lagi sebuah gereja seperti yang awal dan yang disebut dengan gereja Omega atau gereja yang akhir. Amin. Dan di ayat 11 ini, Yesus memperkenalkan dirinya dengan cara yang seperti ini. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan perhatikan perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab. Dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Glory. Jadi, Yohanes sudah melihat dan diberikan penglihatan tepatnya oleh Yesus Kristus. Apa yang dilihat Yohanes adalah hal-hal yang akan terjadi, yang akan dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di zaman-zaman yang mendatang. Dan penglihatan ini berlangsung tahun 95 dan 96, dan sekarang kita berada di tahun 2024, maka apa yang dulunya dilihat oleh Yohanes, bagi kita yang sekarang, bukan lagi akan datang, tapi sedang berlangsung. Tapi bagi Yohanes, itu adalah akan datang. Tapi bagi kita di tahun ini, di abad 21, adalah sedang berlangsung. Jadi dengan demikian, tanpa pembukaan penyingkapan rahasia kitab Wahyu, maka Anda dan saya mustahil akan tahu zaman yang sedang kita hidupi dan janji kedatangan Tuhan di akhir zaman. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak gagal dengan janjinya. Tuhan turun dari sorga dengan gulungan kitab terbuka di tangannya di Wahyu 10 dan menyingkapkan rahasia firman itu dan diberikan kepada umat pilihannya. Supaya hidup Anda diubahkan dan hidup Anda menjadi siap untuk melihat kedatangan Tuhan yang kedua. Haleluya. Sehingga dengan demikian Anda terluput dari penghakiman yang akan segera dicurahkan Tuhan ke atas bangsa-bangsa, yaitu mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang sudah menolak akan Kristus di zaman ini. Amin. Karena mereka lebih menyukai hidup di dalam kegelapan daripada hidup di dalam terang, sesudah terang dinyatakan. Terpuji nama Tuhan. Tentunya kita tidak ingin binasa, kita ingin selamat. Dan inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Dia membukakan rahasia firman-Nya di kitab Wahyu, supaya apa yang tertulis di kitab Wahyu, maka umat pilihannya akan bisa mengerjakannya di bawah urapan Roh Kudus. Dan diberkatilah mereka yang membaca, diberkatilah mereka yang mendengar, diberkatilah mereka yang menuruti kata-kata nubuat yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Terpuji nama Tuhan. Tuhan tidak akan lama lagi. Dia akan menampakkan diri di pertemuan di angkasa. Jadi persiapkan hati saudara. Saudara-saudariku, jangan berpikir bahwa saudara masih baru, karena di dalam Tuhan, Tuhan sudah mengenal saudara dan saudari sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Soal lama dan baru itu adalah soal tubuh jasmani. Amin.
Saya sudah menghidupi akan pembukaan kitab Wahyu ini selama lebih dari 20 tahun. Dan itu sebabnya Tuhan perkenankan saya untuk bisa membagikan hal-hal hidup yang kekal ini kepada saudara dan saudariku yang dikumpulkan Tuhan di Cengkareng saat ini. Dan juga di banyak tempat yang lain yang mengikuti Zoom pada sore hari ini. Dan bila nama Tuhan kita permuliakan dan kita semakin haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan terus berdoa bagi hikmat dan wahyu untuk mendapatkan pengertian yang semakin terahkan dan semakin dicerahkan di dalam hidupmu, saudara-saudariku, hari demi hari. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita semuanya. Tuhan berkati Anda semuanya, dan kita akan bertemu di minggu depan di dalam kehendak dan waktu dan kasih Tuhan. Dan kita berdoa sejenak untuk mengakhirkan penyampaian firman Tuhan pada petang sore hari ini. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati segala usaha-usaha hamba-Mu untuk membagikan Tuhan akan firman-Mu yang mulia yang sudah Engkau bukakan di zaman ini Tuhan. Dan hamba-Mu bersama dengan umat yang sudah Engkau kumpulkan sampai dengan saat ini di wilayah Indonesia secara khusus. Dan sudah menikmati akan pembukaan rahasia firman ini selama sekian puluh tahun lamanya Tuhan. Dan menjadikan kami orang-orang yang tidak lagi sama dengan dunia ini. Tetapi orang-orang yang menyadari bahwa kami berasal dari atas. Dan kami akan kembali ke atas. Dan kami akan turun kembali ke bumi untuk memerintah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih buat penyingkapan rahasia firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan melalui pelayanan malaikat yang ketujuh yang Kau utus di bumi. Dan kami bisa mampu mendengar Roh berbicara. Dan itulah kasih karunia yang dari Engkau Tuhan. Dan jika kami bisa mendengar, dan biarlah Tuhan, saudara-saudari kami yang ada di Cengkareng Tuhan, juga mampu mendengar Roh berbicara. Dan itulah hal yang penting untuk kami miliki, yaitu mampu mendengar suara Tuhan, berbicara ke dalam hati masing-masing, untuk mengubahkan hidup kami, untuk menjadi segambar dan serupa lagi dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami didapati layak, diberhitungkan bagi kasih karunia pengangkatan yang tidak akan lama lagi berlangsung. Terpuji nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang melanjutkan sendiri program-Mu ini untuk membawa umat-Mu sampai sempurna, sama seperti Engkau sempurna adanya. Terpuji nama-Mu, hamba serahkan saudara-saudariku di Cengkareng, di dalam penjagaan dan perlindungan-Mu di masa-masa yang gelap yang sangat penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Terpuji nama-Mu sehingga mereka semuanya akan terus memperoleh suplai makanan firman yang segar, firman yang murni, yang adalah makanan Raja Wali dan makanan domba yang Engkau sediakan dari Sang Gembala Agung kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan kelanjutan pelayanan berikutnya di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu. Hamba mohonkan berdoa, berkati seluruh umat-Mu, berkati mereka yang hadir di rumah, di Cengkareng, di rumah Ibu Purba, dan mereka yang mengikuti melalui streaming. Hamba serahkan dan hamba berdoa dan mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati Anda semuanya sampai kita bertemu di waktu yang mendatang di dalam kasih Kristus. Baik. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pastor Ito Rumbayan yang sudah memberkati kami. Kita semua semangat, amin. Semua diberkati. Amin. Semua haus. Amin. Ya, kita akan tunggu untuk waktu yang akan datang dan benar-benar nggak terasa makin haus. Saya satu hal yang membuat saya semakin rindu adalah kalimat itu. Mereka yang mendengar berbahagia, diberkatilah mereka yang membaca, mendengar, dan menuruti. Saya bingung apa yang mau dituruti dari kitab ini. Semuanya simbol, semuanya lambang. Sekarang sudah mulai mengerti sedikit, sudah mulai sedikit paham, dan makin haus lagi. Kita semua sama, amin ya. Mari kita semua tetap semangat. Terima kasih banyak untuk Tuhan Yesus, untuk pertolongannya buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Baik, semuanya saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus semua dari manapun, kita sudahi pertemuan ini, tapi kita percaya Roh Kudus tidak pernah berkesudahan menolong
dan mengajarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Udah ya, udah doa tadi. Tadi Bapak Pendeta sudah doa, sudah cukup. Oke. Tuhan berkati semua dimanapun kita berada. Sampai ketemu Sabtu yang akan datang. Oh ya, buat kita teman-teman yang ada di Persada Ministry, ada juga ibadah yang bisa kita ikuti lewat Zoom juga ya. Ya, di Himpunan Iman Raja Wali Terbang hari Rabu dan hari Jumat itu ada fellowship bagi teman-teman yang haus, yang rindu dan bersedia boleh bergabung ya, yang semua di Persada Ministry secara khusus. Oke, baik yang di rumah, Tuhan berkati. Sudah cukup.